Aku bermimpi sedang pergi menjemput Tiara ke sekolahnya di TK. Dalam mimpi ini, Tiara masih anak-anak. Tiba-tiba, aku melihat ada seorang laki-laki yang sedang berjalan dari kejauhan, dan aku merasakan ia adalah seorang dajjal. Wajahnya mengerikan, badannya gemuk, rambutnya keribu, dan kulitnya hitam, tebal dan kasar. Wajah dan pandangannya memancarkan kejahatan dan kebengisan. Tapi matanya normal dan tidak rusak sebelah. Ia sedang berjalan dengan menggeret rantai yang masih menempel di pergelangan kaki dan tangannya. Walaupun rantai itu masih menempel, tapi rantainya sudah putus sehingga ia bisa berkeliaran ke sana kemari. Aku melihat orang-orang menjadi panik. Mereka segera masuk ke dalam rumah-rumah mereka dan mengamankan keluarga mereka, terutama mereka mengamankan para wanita dari kejahatan dajjal itu. Lalu, aku lanjut berjalan hingga aku sampai di sekolahnya Tiara dan aku menjemputnya. Lalu, aku dan Tiara langsung segera pulang ke rumah. Tapi, dalam perjalanan pulang, aku bertemu dengan seorang wanita dan ia adalah temanku. Ia mengeluhkan padaku bahwa ia dan keluarganya sedang dalam kesusahan dan ia membutuhkan uang untuk membeli makanan. Aku merasa kasihan padanya dan ingin membantunya. Aku berniat membantunya dengan uang 100.000 rupiah yang ada di kantongku. Lalu aku mengajaknya ke sebuah warung tempat menjual beras dan aku membelikan dengan uangku itu beras untuknya. Dia sangat bahagia menerima pemberianku. Lalu aku berpesan padanya agar ia dan keluarganya menghindari dan berhati-hati dengan dajjal karena dajjal sudah berkeliaran. Temanku itu mengiyakan dan kami segera pulang ke rumah masing-masing. Tapi aku melihat Tiara sangat mengantuk dan ingin tidur. Lalu aku langsung menggendongnya. Dalam mimpi ini, aku menggendong anak perempuanku ini dengan cara yang tidak lazim. Aku memanggulnya atau memikulnya di pundak kiriku. Lalu, aku lanjut berjalan pulang dan hendak melewati sebuah jembatan. Tapi aku jadi sangat kaget karena dari kejauhan aku melihat ternyata dajjal itu sedang berjalan menuju ke arah jembatan yang hendak aku lewati itu. Aku masih melihat kaki tangannya yang menggeret rantai yang sudah putus itu. Tapi aku melihat dajjal itu di belakangnya sudah banyak orang yang mengikutinya. Wajah dan pandangan orang-orang itu seperti dalam keadaan yang sedang terhipnotis. Aku jadi mengurungkan niatku untuk melewati jembatan itu. Aku segera berbalik arah dan aku memutuskan untuk turun dengan melewati sungai yang letaknya di bawah jembatan itu. Aku menghindari bertemu dan berpapasan dengan dajjal. Aku tidak ingin ikut terhipnotis sebagaimana orang-orang yang ada di belakangnya itu. Lalu aku segera turun untuk menyeberangi sungai. Dan pada saat dajjal sudah mendekati jembatan di atas sungai ini, aku melihat air sungai ini langsung berubah seketika. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Tapi saat dajjal itu mulai berjalan di atas jembatan, air sungai yang bersih ini tiba-tiba mengering dan tiba-tiba saja muncul dari dasar sungai ini ada genangan putih seperti air kapur yang aku rasakan air itu beracun dan berbahaya. Air itu terlihat mendidih dan menguap. Lalu aku melihat ke arah kakiku. Dan ternyata aku sama sekali tidak memakai alas kaki dan aku juga sedang memikul Tiara yang tertidur di bahu kiriku. Tapi aku ingin segera pulang ke rumah. Lalu aku memohon kepada Allah agar menyelamatkan aku dari situasi ini dan agar Allah menjauhkan aku dari kejahatan dan pengaruh dajjal. Dan setelah aku berdoa, lalu aku memberanikan diri berjalan tanpa alas kaki. Aku berjalan melewati batu-batu kecil dan genangan air putih yang mendidih dan beracun itu. Dan alhamdulillah, saat kupijakkan kakiku di tengah air putih yang berbahaya itu, kakiku tidak merasakan panas atau perih sama sekali.
Aku sangat bersyukur karena Allah telah memberikan pertolongan kepadaku. Aku cepat-cepat berjalan hingga aku sampai di seberang sungai, dan aku melihat ada tangga yang harus kunaiki di atas sungai itu agar aku bisa sampai di atas. Lalu aku menapaki tahapan anak tangga itu dengan tetap anak perempuanku di atas pundak kiriku. Aku terus berdoa memohon keselamatan bagi kami sambil aku terus semangat berjalan mendaki. Dan setelah aku melewati anak tangga teratas, tiba-tiba aku melihat rumahku sudah ada di depanku. Lalu aku langsung mengetuk pintu dan ibuku yang bernama Nur Aini segera membukakan pintu untukku dan ia menggendong Tiara untuk dibaringkan ke tempat tidur. Setelah aku masuk rumah, aku cepat-cepat mengunci pintu rumahku rapat-rapat agar rumahku tidak dimasuki Dajjal dan pengikutnya. Dan saat aku sudah mengunci pintu dan berjalan menuju kamarku, lalu aku terbangun dari tidurku. Hikmah mimpi ini antara lain adalah 1. Mimpi ini adalah isyarat agar kita mempelajari tafsir Al-Quran, yaitu surat Toha, khususnya ayat-ayat tentang Samiri dan Bani Israel. 2. Mimpi ini adalah isyarat agar kita mempelajari tafsir surat Shad tentang kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. 3. Mimpi ini adalah isyarat agar kita mengetahui hadis tentang 30 dajjal-dajjal kecil sebelum kedatangan Dajjal Al-Masih. 4. Mimpi ini adalah isyarat agar kita mempelajari hadis tentang Dajjal yang perumpamaannya membawa segunung roti. 5. Mimpi ini adalah isyarat agar kita mengetahui hadis tentang pentingnya bagi para laki-laki untuk mengikat para wanita mereka di dalam rumah-rumah mereka, yang bermakna agar mereka menjaga para wanita itu dengan sungguh-sungguh karena wanita itu lebih mudah terkena sihir Dajjal. 6. Rantai yang sudah putus pada kaki dan tangan Dajjal tapi masih melekat di pergelangan kaki dan tangannya itu adalah simbol bahwa Dajjal dalam mimpi ini adalah salah satu dari Dajjal-Dajjal kecil dan Dajjal yang besar itu belum dilepaskan. 7. Jembatan adalah simbol dari sarana penghubung yang menjadi alat bagi Dajjal yang bisa berupa media informasi yang menyesatkan akidah umat Islam. 8. Orang-orang yang berada di belakang Dajjal dalam keadaan terhipnotis dalam mimpi ini adalah simbol dari orang-orang yang mindset mereka sudah diracuni oleh Dajjal. 9. Simbol air beracun bermakna Dajjal meracuni pikiran atau mindset manusia dengan cara propaganda dan pemahaman atau ideologi yang menyesatkan. 10. Membelikan beras dalam mimpi ini adalah anjuran untuk saling tolong-menolong dan memperbanyak sedekah di masa-masa kesusahan agar Dajjal tidak mudah dalam mengajak umat untuk menjadi pengikutnya karena faktor kurangnya iman dan juga kemiskinan. 11. Simbol anak perempuan yang tertidur setelah mendekati jembatan bermakna betapa mudahnya anak perempuan terkena sihir dan fitnah Dajjal dan karena itu mereka harus benar-benar dijaga. 12. Simbol memikul anak perempuan di pundak kiri adalah sebagai tanggung jawab orang tua yang harus menjaga anak dari pengaruh buruk dari fitnah Dajjal. 13. Mimpi ini adalah anjuran agar kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal dan tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Al-Quran dan juga hadis. 14. Simbol menaiki anak tangga bermakna tahapan yang harus dilalui dalam memahami ilmu agama sehingga kita bisa menjadi mukmin yang kuat dan bertauhid sehingga bisa selamat dalam menghadapi fitnah akhir zaman. 15. Simbol mengunci pintu rumah bermakna kita harus berusaha untuk menjaga diri dan keluarga kita agar kita tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Al-Quran dan Sunnah dan agar kita menjaga diri kita dan keluarga dari kejahatan fitnah Dajjal. Allahu a'lam bishawab.